Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Harapan Rema, kiranya sahabat selalu dalam keadaan baik, berlimpah damai sejahtera dan sukacita, karena kita punya Tuhan yang baik, yang selalu menyertai hidup kita. Baik sahabat Rema, sebelum kita melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi juga melakukan dalam kehidupan yang masih dikaruniakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, ayat firman Tuhan yang menuntun Rema kali ini terbaca dari kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sahabat Rema adalah seorang pria dikenal sebagai seorang yang sukses, bahkan sebagai milioner. Dia adalah seorang pekerja keras, dan dalam memimpin para bawahannya, ia memimpin dengan tegas. Ia sangat percaya kepada seorang akuntannya yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Akuntan itu adalah seorang introvert, pendiam dan jujur. Suatu hari, sang milioner dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa akuntan kepercayaannya itu mati bunuh diri. Setelah pemakaman, sang milioner memeriksa semua laporan pembukuan yang dibuat oleh akuntan itu. Ia kagum pada kerapian dan kecermatan sang akuntan. Tidak ada penyelewengan dan kesalahan yang didapati dalam buku laporan itu. Sang milioner bingung, mengapa akuntannya bunuh diri? Ketika ia memeriksa meja kerja sang akuntan, ia menemukan sepucuk surat yang ditujukan kepadanya. Isi surat itu demikian. Sudah 30 tahun lamanya saya bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan kejujuran penuh di perusahaan Anda. Tetapi saya tidak pernah mendapat dorongan semangat atau satu kata pujian yang membangun dari Anda. Saya bosan. Sahabat Rema terkasih, setiap orang pasti mengalami masa-masa krisis dalam hidupnya di mana ia butuh perhatian dan semangat dari orang-orang di sekitarnya. Dalam keadaan normal, mungkin tidak begitu membutuhkan dorongan semangat. Tetapi ketika sedang lemah, dorongan semangat dari orang lain akan membangkitkan gairah untuk berkarya dan bahkan bisa hidup tanpa putus asa. Untuk itu, sahabat Rema yang diberkati Tuhan, jangan pelit untuk memotivasi atau memberi pujian yang sewajarnya ketika orang-orang di sekitar kita, entah anak, suami, istri, teman, atau mereka yang kita kenal, mencapai suatu prestasi yang baik. Karena motivasi dan pujian yang wajar adalah merupakan suatu pemacu semangat yang baik, agar mereka yang kita motivasi dan kita puji lebih terpacu lagi untuk berprestasi. Sahabat Rema, setiap anak Tuhan diutus untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan salah satu cara untuk menjadi berkat yaitu dengan memotivasi dan memberikan pujian yang sewajarnya. Belajarlah untuk memberi kata-kata motivasi, karena dengan demikian kita belajar untuk memperhatikan dan menyatakan kasih kepada sesama. Abaikanlah status sosial, budaya, dan pendidikan. Berikanlah motivasi dengan kasih yang tulus sehingga menjadi berkat bagi mereka yang menerimanya. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk Rema kali ini, karena kami diajarkan untuk menjadi berkat melalui motivasi dan pujian bagi sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukan seturut kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, harapan Rema, kiranya sahabat diberkati dengan Rema kali ini. Sesaat lagi kita akan berpisah. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Jika Tuhan berkenan, maka pasti kita akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna akan selalu ada bagi kita. Shalom.